Kita sudah sampai di Makhrajul Huruf, udah ya. Sebentar. Ya kemarin juga nih itu masalah makhrajal huruf ya. Yang sudah punya buku tahsin panduan ilmu tajwid sudah pernah dibaca, pernah punya apa? Tolong dulu pernah membagikan buku apa? Pernah menyarankan untuk? Udah, iya, ini kan udah ada, udah punya. Buku yang ini ya? Nanti ada tuh. Aku belum punya. Oh. Iya. Ada dua, ada tajwid lengkap khas Syafi'i sama panduan ilmu tajwid. Yang ini? Yang ini Yang tebal. nih. Wah, hebat deh, hebat itu Teh Dian ya. Begitu dalam itu. Ya, berarti kita semua sudah paham mengenai Makhrajul Huruf kan? Tempat keluar huruf semua sudah hafal ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau huruf-huruf ini udah tahu ya, huruf-huruf sofir udah tahu ya? Itu Mas, rok tipis sama rok tebal itu. Kenapa Larti? Rok yang tipis sama yang tebal itu. Tafkim, tarkik. Oh, rok yang tipis berarti tafkim dan tarkik. Tafkim dan tarkik. Huruf-huruf tafkim apa aja? Nggak tahu. Semua huruf-huruf isti'la adalah huruf tafkim. Huruf-huruf tafkim itu huruf-huruf isti'la semuanya adalah ro, so, do, ra, to, ko, zo. Ro itu berharokat fathah. Jadi semua ro kalau berharokat fathah ya selalu dibaca tafkim. Kalau orang Sumatera Barat biasanya ro-nya itu bacanya ra. Biasaan mereka biasanya. Tapi harus dibacanya ro. 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 Nah, kalau ro berharokat kasroh, dia tarkik. Bacanya ri. 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 Harus nyengir bibirnya, apa mulutnya. Ri. Ri. Karena orang Arab itu hanya 3 hurufnya. Ya, A, I, U. Jadi harus ri kalau bilang ri. Kebanyakan orang Indonesia ini karena ada A, I, U, E, O, yang I-nya nyelip ke E. Jadi semacam imala dia. Jadi dibiasakan setiap ada huruf yang berharokat I, berharokat kasroh, dibacanya I. Ya, jadi begitu juga dengan ro yang berharokat doma. Ro yang berharokat doma dibacanya ru. Ru.
Lu. Lalu ro sukun didahului oleh huruf berharokat fathah. Ro yang sukun, ya, ro yang sukun didahului huruf yang berharokat fathah. Contohnya, tar, mihim, tar, mihim, tar, mihim, tar, mihim. Jangan tar, mihim. Jangan tar, mihim, tapi tar, mihim. Tuh. Tar. Ya. Lalu kalau ada sama ro sukun ya, ro sukun, ro yang disukunkan didahului oleh huruf berharokat fathah. Wa arjulakum jangan waar tapi waar ditutup dulu. Wa arjulakum ya. Ya. Lalu ro sukun yang didahului huruf berharokat doma, ya. Furqana huwa Qur'anun ya. R-nya kayak ada double gitu ya, Mas, kayak tebel apa? Tebel gitu ya? Iya. Kalau ke doma sih memang biasanya nggak terlalu ketahuan ya, karena kita udah monyongkan mulut kita, jadi nggak terlalu ketahuan biasanya. Karena kan memang udah tebal kalau u itu. Tapi kalau yang orang selalu selip itu pada waktu berharokat fathah itu, gitu. Tarmihim, ya kan. Kalau Qur'anul itu nggak terlalu nggak kelihatan. Udah otomatis biasanya tebal, ya. Lalu ro sukun yang didahului oleh hamzah wasol, ya. Nah, ini biasanya kalau ada hamzah wasol tergantung kalau cara membacanya ir. Nah, ini biasanya ini hamzah wasol ini kan kita biasa pakai ini ya, pakai Quran Madinah ya, jadi nggak ada harokatnya ya. Jadi biasanya itu dia agak tebal membacanya, ya. Irji'i, ya. Sebenarnya di sini ini nanti kita akan jelasin. Saya belum bisa menjelaskannya karena ada satu kaidah di dalam pembacaan irji'i ini yang sebenarnya halus, tetapi harus dibaca tebal. Nanti mungkin kita bisa tanya sama Tolut, ya. Karena kalau dia berharokat kasroh yang sebelumnya, biasanya dia tetap harus dibaca tipis, ya. Jadi ini untuk yang ro sukun didahului hamzah wasol, yang didahului oleh hamzah wasol selalu dibaca tafkhim. Jadi kalau umpamanya ada hamzah wasol dan ro-nya itu dia sukun, tapi sebelumnya itu kasroh, dia dibacanya tebal, gitu. Itu selalu, gitu, ya. Nah, ini perlu digarisbawahin.
Lalu ada ro sukun yang didahului huruf kasroh dan sesudahnya sesudah ro adalah huruf isti'la berharokat fathah atau domah serta berada dalam satu kata yang sama. Ya. Contohnya fikir tos, ya. Wair soda, wair soda, Wa'ir, ya, wa'ir, ya, wair soda. wa'ir, soda. Lalu ada lagi ro sukun karena wakof, ya, sebelumnya huruf berharokat fathah, ya. Al-Kautsar, Al-Kautsar. Nah, ini gampang kan? Surat Al-Kautsar. Kaki kumul har. Nah, kalau ro pada disukunkan dan dia bertasdid, maka kita akan membacanya itu ditebalkan, ditekan. Taqikumul haruf. Ya. Jadi huruf-huruf tafkhim ini semuanya ada ro yang bertafkhim ini ada 11 macam, ya. Lalu ro sukun karena wakof yang didahului oleh huruf alif. Watakhtar, wa inni laghaffar, fattaqun nar, khairul lil abrar, khairul lil abrar. Lalu ada ro sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf wawu. Ya. Contoh min azmil umur, ya. Qaulaz zur, ya. Zur. Jadi kita sekarang kalau membaca itu nggak usah malu-malu lagi. Kadang-kadang karena bahasa kita berbeda, sehingga kita suka malu-malu menyebutkan memonyongkan mulut gitu, ya. Oke, jadi hari ini kita membahas tafkhim dulu. Nanti untuk kasroh kita sambung lagi nanti ke Ustadz Tolut. Intinya adalah kalau tarkik lebih gampang, ya. Kalau tarkik itu roh yang berharokat kasroh, ya. Seperti yasriqo, yadrib, syarri ma khalaqo, syarri ma khalaqo, alal barri wal taqwa. Itu seperti ri. Baik. Sekarang kita bahas itu aja dulu. Nanti kita sambung daripada yang ditunggu tidak kunjung tiba. Kita masuk ke pembacaan Al-Fatihah. Baik. Ini kita masih membaca
Al-Fatihah kan? Atau udah langsung masuk surat apa udah pada ini Al-Fatihahnya? Bapak Menko? Baca aja. Coba lagi mungkin apa ya? Takutnya ntar. Jadi kita pilih siapa nih? Kan minggu lalu Binati sama Buya. Sekarang hari ini Dian sama Larti deh. Silakan Dian Oke. dulu. Al-Fatihah ya, Mas? Iya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Huruf O ini kan udah belajar sifatul huruf, belajar sifatul huruf ya. Ini memang huruf Go ini termasuk huruf yang sangat sulit menurut saya. Pada saat dia disukunkan, karena apa? Karena dia harus rokoah. Dia bukan kolkolah ataupun siddah. Jadi udah huruf itu berada di bukan di tengah, di tenggorokan, tetapi dia harus mengeluarkan udara gitu. Jadi dia nggak boleh berhenti, dia harus dia harus dikeluarkan udaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Jadi ini huruf Gho ini nggak usah malu-malu. Dia harus dia harus ada udara yang keluar. Dia nggak boleh siddah, dia nggak boleh maghdu, dia nggak boleh dia harus dikeluarkan udaranya. Ghairil tapi jangan dikolok-kolahkan juga karena memang ini faktor kebiasaan. Dulu saya juga begitu. Jadi ini yang selalu terjebak kita di sini di ghairil dikeluarkan, harus ada keluar yang lewat karena sifat dia rokoah gitu. Dia bukan siddah gitu, dan dia bukan tawasud, dia adalah rokoah. Jadi keluarkan, ada udara yang keluar dari situ. Coba dites lagi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mumtaz. Lanjut, Larti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Iya, jadi Soknya ya Mas. iya, tonya ya sama sonya. Jadi Tolut pernah ceritakan kalau so itu kita bacanya seperti biasa, kita seperti baca sin ya, si, sa, si, su. Tapi kalau so itu kita mulai belajar ngangkat lidah yang belakang. Si, so, 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 so. Jadi apa namanya? Apa ya? Dia itu huruf sin, tapi lidah belakangnya itu dinaikin dikit. So, 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 so. Jadi dia beda dengan sin, tapi dia basicnya di huruf sin. Nah, tapi kita mengangkat lidah belakang, so, karena dia isti'lah kan, karena dia huruf tebal. Huruf tebal itu isti'lah itu artinya mengangkat lidah belakang. Semua huruf-huruf isti'lah pasti selalu mengangkat lidah belakang. To, do, ho, go, ya kan, so, ya. Jadi dia ini, jadi dia harus diinikan. Tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Mesti dilatih, harus sering bertilawah sehingga nanti bacaan itunya, karena so itu ya, yang membedakan so itu adalah pada waktu dia dikasrohkan ya. Sin kalau dikasroh dia si, tapi kalau so dikasrohkan jadi sui, sui. Karena dia satu istilah, yang kedua dia itbaq. Jadi harus si, si. Jadi macam ada pengumpulan udara yang sebelum kita mengucapkan si, so, lo, ya, lo, gitu. Sebenarnya sama juga dengan zo. Zo kalau seandainya dia huruf zal dikasrohkan dia zi. Tapi kalau umpamanya zo dikasrohkan jadinya li, ya. Banyak ada huruf-huruf yang sama yang mahrosnya beda-beda, tapi kalau kita zaman dulu menyebutnya jadi seperti sama, seperti ha sama ha, seperti zal sama lo. Ya, kalau huruf zo kita nyebutnya zi biasa aja, tapi sebenarnya kalau kita sudah memahami bahwasannya itulah, makanya kenapa kita harus belajar mahrojul huruf dan sifatul huruf, karena ini dua-dua ini harus kita pahamin. Yang satu berasal dari sama-sama dari mahrosnya sama, tetapi sifatnya beda, gitu. Ya, jadi bacaannya udah bagus semuanya, tinggal kita nanti diperdalam sifatul huruf. Mungkin Ustadz Tolut akan nanti saya sampaikan untuk lebih menekankan di penekanan sifatul huruf. Kita sudah di surat Alam Nasroh. Ini kemarin udah satu surat atau? Satu surat. Satu ayat. Kemarin satu ayat. Satu surat. Per ayat. Hah? Per ayat. Satu surat ya. Satu surat atau satu ayat? Per ayat bacanya. Binati ini yang paham nih. Satu surat yang minggu lalunya satu ayat, kan pas Neng nggak ada tuh satu surat disuruh baca kan. Oh gitu. Suratnya itu.
Ini perlu ditalkinkan. Kita talkinkan ya. Di unmute semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha wallaili idza saja. wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tiku rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kita ulangin ya. Tadi kita barusan belajar tafkim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Jadi tadi kita udah belajar tafkim. Tadi ada huruf di ayat 9 yaitu ro sukun yang sebelumnya huruf fathah. Ya. Jadi ada taqhar, tanhar. Ya. Kita mulai dari apa dulu nih? Ini absensinya belum ada nih absensi nih. Dari Binati. Binati dua ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha wal laili idza saja. 3 ayat deh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tadi waktu ayat 1 ulangi lagi Binati, dikit ulangin yang wadduha. Wadduha. Hanya ha pedas Binati. Wadduha. Wadduha. Belum bisa. Binati agak sulit ya untuk baca ha atau ha. Wadduha itu. Ini Binati. Kalau ha itu kan dari bawah nih tenggorokan. Kalau ha kan tenggorokan tengah. Jadi wadduha, ha, wadduha, jangan wadduha. 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 Wadduha, ha. Wadduha. Ya. Memang ini faktor udah terbiasa ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Binati ini coba Binati Iya. usahakan ya, dilatih huruf H-nya ya, huruf H. Huruf H dan huruf H. Kalau huruf H kita pasti gampang, tapi huruf H kita harus memindahkan otot tenggorokan yang ini pindah ke tengah. H sejajar sama ain. Ya, jadi H sejajar itu sama ain. Jadi wadduha, wadduha. Ya. Iya. Ada anginnya. Sambung Buya. Buya. Mainkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Masya Allah. Sudah paham ya mengenai sifat-sifat tawasud ya. Sifat-sifat tawasud itu adalah sifat-sifat yang kita meringankan ataupun menengah ya antara roqawah, syiddah dan tawasud. Contohnya huruf-huruf lin umar. Huruf lin umar itu lam, ya, ain, mim, nun dan ro. Tapi yang paling sering orang selalu gagal ataupun selalu agak ininya tuh di huruf ain. Nah, tadi Buya udah membacakan ainnya sudah cukup bagus. Jadi huruf ain itu memang harus kita agak berhenti satu harokat. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika. Jadi di sini ada huruf isti'la yang dikasrohkan itu. Nah, ini jangan gagal juga nih. Jangan sampai yu'tika. Ini yu'tika rabbuka fatarda. Fatar. Di sini ada lagi huruf tafkim di sini. Fatarda. Walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bisa diulang nggak Bu ya? Walau di situ ya. Ya walau saufa walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Fatarda.
Fatardo. فترضى. Nah, ini gini. Ini kan ini kan huruf apa ya? Bukan huruf tebal ya, ta ya. Jadi kita jangan terkecoh karena di depannya ada huruf tafkhim. Di tar ini kita udah membulatkan suara. Padahal fatar, do. Tanya tetap kita pertahankan kalau dia itu bukan huruf tebal. Fatar, do, tapi karena orang takut untuk menunjukkan itu jadi fatar, do, fatar, do, gitu. فترضى. Ya. Oke, 2 ayat cukup. Disambung oleh Agustin. 2 ayat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Bisa diulangin tadi saya nggak dengar. Coba ulangin lagi. Alam yajidka yatima fa'awa. Kayaknya pendek. Alam yajidka. Alam yajidka yatima fa'awa. Kayaknya masih panjang, Gustin. Alam yajidka yatim. Masih panjang. Panjangan. Oh. Sebentar, Alam pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, santai. Alam yajidka yatima fa'awa. Terus? Wawajadaka dhallan fahada. Oh iya, bagus. Wawajadaka ailan fa'aghna. 3 ayat ya. Oke, ulangin coba yang ayat yang ke-8. Wawajadaka ailan fa'aghna. Iya, bagus. Oke. Selanjutnya Kang Dimas habisin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini mah udah advance ini. Udah ngajar ini. Kali ini Om Dimas nih aja yang ngajar nih. Jangan saya. Oke, sekarang Aki kita nih, Aki Ono. Udah lama nih kita. Aki Ono. Kita mulai dari awal. 2 ayat aja, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangin yang kedua. Iya, cukup. Bagus, Bang Yono. Ya, di situ ada ya ini enggak? Di Johar, di mertuanya. Oh, jadi ini kita tunggu dulu. Larti belum. Larti 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Oh, bagus ya. Jadi tadi udah tahu ya, yukti, kan? Roknya, Ya, roknya lulus nggak? rohnya alhamdulillah. Mendingan. Wala tadi yang tadi tuh walal. Yang Wal, mana? bukan wal. Al-akhir. Yang ayat keempat, Yang coba keempat. ulang. Wala. Walal. Yang ayat keempat apa ayat kelima? Walal akhirah. Walal akhiratu khairun. Tadi wal akhiratu. Oke, coba diulang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya, oke. Lanjut. Wala saufa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. 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 Nah, pada waktu nyebutin di sukun rohnya itu langsung fatar ditutup mulutnya. Fatardo. Fatardo. Gitu. Iya, berarti. Kita ulang lagi, coba Gustin 2 ayat ya Gustin ya. Tadi udah tadi ayat yang ini ya. Dian belum, Mas. Yang ayat yang ini, Dian, sorry, Dian. Iya, Dian. Karena Dian itu layarnya berdua sama Binati sih, jadinya. Tapi dianya nggak kelihatan. 3 ayat Dian ya. 3 Tiga ayat. ayat. Satu akun. 3 ayat ya Dian. Iya. Dianya brondo. Brondo. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari alam ya, Mas? Alam yajid. Iya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tunggu dulu. Wawa. Ini dal itu kita udah belajar pola kan? Pola sugro. Nah, Jadi, Ayo, Alam lagi. yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dian, Dian mungkin paham itu kalau sugro ya, cuman coba Dian lewat diberhentiin. alam yajidika. Jangan diberhentiin. Jangan diberhentiin. Oh iya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu. Terus Wa wajadaka dollang fahada. iya, terus Wa wajadaka ailang fa'agna. nah, kan fa'alna, jangan fa'alna, fa'alna. Udah. Kalau huruf gha kan huruf tenggorokan paling atas kan? Rasain dulu, coba deh. Gha. Nah, itu nggak usah malu-malu. Fa'alna. Dia huruf tenggorokan Kurang sampai tenggorokan belakang. jangan ditutup dia, jangan ditutup. Kalau dia tutup, dia nanti jadinya makin kol-kolah. Jadi dia agak gitu. aja fa'alna. Nah, satu lagi dia kan huruf istiqlah. Huruf istiqlah itu kan artinya kita kan mengangkat lidah, ya kan, mengangkat lidah belakang. Jadi dia diangkat lidah, tapi dia dicekik dikit, jangan ditutup. Kalau ditutup jadinya kol-kolah.
fa'alna, fa'alna, Fa'agna. fa'alna, fa'alna. Nah, kalau dia tutup jadinya fa'alna. Oh, Nah, tapi kalau dia sempitkan dia fa'al, fa'al. Nah, coba kita latih lagi. wa wajadaka ailan fa'agna. Nah, itu masih ketutup ya. Coba nanti dilatih supaya apa ya agak ini agak lepas karena huruf-huruf ghain ini huruf rokoah. Coba deh lihat huruf ghain ini huruf rokoah. Dia bukan huruf syiddah. Kalau dia tutup ya kan semua huruf qalqalah adalah syiddah. Semua huruf qalqalah itu adalah syiddah. Jadi karena si ghain ini bukan huruf qalqalah dan dia adalah rokoah, nggak boleh dikolkolahkan. Nah, itulah perlunya kita belajar sifatul huruf. Ya kan? Jadi satu kita sudah mempelajari bahwasannya ghain ini keluar dari tenggorokan atas, satu. Ya, itu satu, makhraj. Yang kedua, ghain ini adalah huruf isti'lah, huruf tebal. Ya. Yang ketiga, ghain ini punya sifat rokoah, gitu. Jadi tiga-tiga ini harus kita kombinasikan. Satu, dia mahrajnya tenggorokan atas. Yang kedua, dia adalah isti'lah. Yang ketiga, dia adalah rokoah. Nah, makanya saya bilang ini cukup sulit memang. Ya, jadi faal, nah, cuman kadang-kadang orang tuh suka karena terbiasa dulu huruf diajarin kita oleh guru ngaji kita huruf ghain itu huruf G katanya. Nah, ini yang kita salah. Padahal kalau kita tekankan tiga tadi itu huruf ghain itu adalah berasal dari tenggorokan atas, lalu dia adalah huruf yang isti'lah, lalu dia punya sifat rokoah. Nah, ini pasti kita udah benar kalau tiga-tiga ini harus kita pegang. Ya, tapi kalau umpamanya satu ini gagal, pasti gagal. Satu, umpamanya kalau dia menyebutnya ini sebagai huruf syiddah, jadi rokoah, jadi qalqalah dia gitu. Karena dimatikan kan huruf-huruf ini kan huruf-huruf yang berhenti nafasnya. Huruf-huruf syiddah kan qalqalah ya kan gitu. Ya, jadi harus diingat huruf ghain itu mempunyai harus ada tiga unsur di dalamnya. Satu adalah dia adalah huruf yang mahrajnya dari tenggorokan paling atas. Yang kedua dia mempunyai sifat rokoah. Yang ketiga dia adalah huruf isti'lah. Ya, jadi gitu. Nah, satu lagi ayat ke-6. Yajidka, jangan yajidka. Jangan dimatikan ya, jangan diberhentiin. Jangan yajidka. Ini aja dilewatin ya, yajidka. Coba saya minta Binati deh ini ayat ke-6 coba ini. Kita tes dulu. Alam yajidika yatiman fa'awa. Nah, itu belajar sama emak dah kalau gitu dah nih Dian. Coba dulu Binati ajarin dulu tuh yajidaka, jangan alam yajidaka yatiman fa'awa. Itu dia langsung yajidaka. Kadang-kadang suka lupa karena kebiasaan kan kalau udah hafal jadinya suka lupa sama itu. Nanti kalau umpama udah ini dibaca kalau udah terbiasa. Iya. Yang terakhir siapa nih yang belum yang terakhir ya? Tante Ida nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ya udahlah kalau gitu Buya deh tutup deh biar kita akhiri. Dari ayat 9 ya sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأما اليتيم فلا تقهر Yatima. وأما اليتيم فلا تقهر Yes. وأما السائل فلا تنحر Ya. وأما بنعمة ربك فحدث Fahadis. Dis. فحدث Nah. فحدث Dis. Sa. Fahadis. Nah, jangan وأما بنعمة ربك فحدث bukan Dis. sin. Bukan sin. Ini this dis. صح Dis. صح حدث Ya. Sa. Dis. Si. Su. Sa. Dis. Si, su. Dis. this this Ya. this ya Dis. this Bukan dis. وأما this Bukan. Dis. this Jangan this. terlalu jelas sinnya. Dia bukan sin. Dia sa. Ya. this Ya. Dis. this Ya, jangan terlalu Dis. jelas. Karena kalau dis nanti wah, itu Dis. bukan sin, tapi itu sa. Jadi dis. صح Ya, nggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. وحدث وأما بنعمة ربك فحدث Iya, fahaddits. Ya, jadi فحدث. kita kembali ke huruf marojul huruf. Nanti kapan ya maunya? Kalau buku yang ada di yang pernah dibagikan sama pernah disarankan untuk tolut sama tolut ya waktu itu ya. Ya, jadi huruf-huruf ini huruf sin itu adalah huruf-huruf termasuk huruf sofir. Sin, ya, za sama so itu huruf-huruf sofir. Jadi keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Nah, kalau kita huruf sa itu dia satu mahroj dengan huruf zo dan huruf zal. Ya, huruf zo, zal, ya, dan huruf sa itu dia satu mahroj. Jadi jangan ditunjolkan sa-nya. Kalau huruf sin itu dia berasal dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah gitu. Bukan gigi seri atas, gigi seri bawah. Makanya dia so, si, za, ya, zal, ya. Zal sama za beda. Ya, kalau dulu kita selalu baca huruf zal sama huruf zal samain aja gitu. Padahal huruf zal sama huruf zal itu beda. Ya. Nah, jadi kalau tadi ini yang perlu kita perhatikan huruf-huruf yang kalau disukunkan. Pada waktu dia disukunkan, nah disitulah kita harus mengeluarkan huruf yang benar. Karena pada waktu disukunkan, di situ kita ketahuan. Ya, ini menyukunkan huruf sin apa menyukunkan huruf sa? Ya kan? Fahadis, ya. Jadi dia adalah keluar dari ujung lidah sedikit keluar dan bertemu dengan ujung gigi seri atas. This, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Nanti dikira, oh ini kan huruf karena kita dulu belajar huruf sin itu kan, itu kan huruf sin, jadinya kita harus bacanya ini kan huruf sa. Nah, karena kita dulu ininya di sa, alif, ba, ta, sa, jim, padahal bukan sa, tapi sa, alif, ba, ta, sa, ya, alif, ba,
ta, itu ada ada hamas ta, sa, ya kan. Kalau dulu kan kita ngaji alif, ba, ta, sa, jim, a, ho, dal, ya kan gitu dulu ya. Jadinya sekarang kita harus lebih memperhatikan maharojul huruf dengan melatih di tilawah kita harian. Ya. Jadi Upi itu Upi satu surat Upi baru muncul. oh ya Upi. Makassar Upi baru join. mangga nih. Mari Orang Upi. Makassar baru join. Ya. Ini nih Satu surat, belum satu nih. surat. Mana videonya? Nah, coba. Maaf Kak, Mas. Baru join. Upi, kita ini ya. Kita minta untuk baca satu surat ya. Syirah ya Mas ya? Ya. Al-Insyirah. Oh, Wadduha. Duha. Ya, Mana videonya mana nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sebentar. Ulangin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Ya ininya kasrohnya dijelasin ya. Alam yajidka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, terus. Kadhallam fahada. Ya. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Oh, bagus. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ulangin. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ulangi. Taqohar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Lanjut. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ayat 10 tadi coba ulangin. Yang 10 ya. Iya. Wa sa'ila fala tanhar. Iya, bagus. Ya, begitulah. Udah cukup. Bagus. Ya. Bagus apanya ya? Bacaannya ya Qori dari Makassar kita ini sudah memahamin semua mahrojul hurufnya ya, cuman slip ininya aja apa namanya yang tadi seperti ya ini tadi ya jidika ya karena kita tadi seperti karena kita orang Indonesia ada a i u e o jadinya suka bacanya ya jidika padahal ya jidika ya jadi ini ini kasrohnya harus dijelaskan ya. Saya rasa itu saja semuanya sudah cukup ya, waktunya sudah jam 7:09. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari sedikit mengenai tafkhim dan juga membaca Al-Fatihah
sudah semakin bagus. Ya, kayaknya Al-Fatihah ini apa mesti terus diulang apa setiap pertemuan baca Al-Fatihah ini? Tetap ya Al-Fatihah ya. Baik. Al-Fatihahnya sudah bagus, lalu bacaannya juga sudah bagus. Cuman nanti sebenarnya saya pengen sebenarnya buku itu sangat perlu ya. Ada buku yang kami dipelajarin ya. Tapi bukunya ini sih udah nggak keluar lagi. Dia ada keluar tapi ininya udah beda. Nanti saya coba ini. Karena di buku ini memang tidak seperti yang di bukunya Dr. Aiman ya. Di buku ini lebih mengarah ke pembelajaran tahsin yang menurut saya lebih gampang memahaminya. Apalagi dibarengin dengan pertemuan-pertemuan, karena pada waktu kita nanti ada pertemuan terus kita membuka buku-buku ini, itu akan lebih gampang lagi dipelajari. Karena saya khawatir kalau kita hanya belajar yang namanya sifatul huruf, kalau Binati mungkin beliau selalu mencatat dan memang senang mempelajari ataupun memperdalam ilmu tahsin ini. Cuman mungkin bagi ibu-ibu muda yang lain ya, yang mungkin sibuk urus anak, urus dagangan, ya kan. Jadi mungkin nggak sempat menghafal ataupun yang dibahas. Tapi alangkah baiknya kalau nanti kita bisa memiliki bukunya ini supaya lebih paham lagi gitu, lebih paham karena kan tujuan kita belajar tahsin ini kan untuk memperbaiki tilawah ya. Jadi sebenarnya kan tingkatannya itu kan kalau di sekolah tahsin itu kan kita mempelajarin tahsin, lalu nanti ada lagi yang namanya gharib. Nah, di gharib ini ada lagi bacaan-bacaan yang harus kita lakukan yang tanpa kita sadarin selama ini kita kelewatan gitu ya. Jadi setelah itu ya kita tetap bertilawah ya. Setelah udah bagus tilawahnya, baru kita mulai menghafal gitu. Jangan menghafal dulu dengan tajwidnya nggak benar. Nah, nanti baru kita menghafal. Kalau kita sudah menghafal dengan tajwid yang benar, wah, itu kita baca sholat pun khusyuknya minta ampun itu. Karena kita membaca dengan benar. Nah, setelah udah kita nanti belajar, memahamin, udah mulai menghafal, sambil menghafal, kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Kenapa kok ini harus kasroh, kenapa kok ini harus doma, ya. Jadi kita belajar pelan-pelan, ya walaupun saya juga mesti belajar Arab dasar juga, bukannya saya sudah bisa seperti Tolut, cuman saya memahami, oh rupanya ini begini, oh rupanya ini begitu gitu. Jadi banyak sekali bahasa Quran itu yang istilahnya itu tanpa kita sadarin itu, kenapa kok dibilang gitu? Kenapa kok iya kan na'budu? Ya kan? Kenapa kok enggak na'budu wa iyyaka? Ya kan? Nah, itu ada artinya. Kenapa kok iyyaka na'budu? Padahal na'budu wa iyyaka itu sama artinya. Tapi kenapa kok iyyaka na'budu? Ya kan? Jadi kalau na'budu wa iyyaka itu pada Tuhan kita sembah. Tapi yang Tuhan yang mana gitu. Tapi kalau iyyaka na'budu itu adalah Allah, hanya Allah yang kita sembah gitu. Jadi itu bahasa Arab itu memang
sangat menarik kalau kita udah ngelewatin nanti ini, lalu nanti kita mempelajarin bahasa Arab pelan-pelan. Wah, insya Allah bisa memahami lagi pada waktu kita membaca Quran, dan apalagi menghafalnya, karena nanti ada tanda-tanda yang lengket di otak, terus kita bisa menghafal. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Itu tadi ketua bukunya. ya, Di-share di grup. ya nanti ini kan di-share di grup. Insya Allah nanti Ana share. Ya. Nanti kalau bisa bukunya itu nanti kita berdasarkan buku itu aja, coba supaya bisa lebih dipahami. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih kepada semuanya, saudara-saudaraku. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.